Oke, selamat sore ya kepada para peserta di Trader Bootcamp 2025 ya. Sore hari ini eh, di hari yang kedua ya. Oke, bagi teman-teman semua, bagi peserta ya. Nanti di akhir acara saya akan membacakan pemenang ya, pemenang kompetisi di hari pertama ya. Nantikan terus acara ini sampai selesai ya, sampai 1-2 jam ke depan ya. Ini sambil saya akan membacakan pemenang ya. Ini kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, materi kita sore hari ini ya, kita akan membahas tentang analisa-analisa teknikal dan juga analisa fundamental ya. Jadi dua analisa ini akan saya bagi materi hari ini ya untuk bisa menjadikan seorang trader ini lebih maksimal lagi ya untuk menganalisa. Jadi yang pertama ada analisa dari analisa teknikal ya, nanti akan kita kumpas di sesi pertama kita ya. Kemudian yang kedua adalah analisa fundamental ya atau berita ya yang akan menjadi materi kita di sore hari ini ya. Dan jangan lupa untuk ikuti terus sampai selesai ya, karena saya akan membacakan hasil ya untuk kompetisi hari pertama ya, siapakah pemenangnya ya dan berapa persentase untuk profitnya ya. Oke, yang pertama kita di dalam technical ya, kita menggunakan chart atau grafik ya. Jadi dari analisa tersebut ya, ada jenis-jenis tipe trading ya untuk Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dibagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama tipe trading yang memiliki jangka panjang ya. Jadi hold posisi sampai eh, lama ya. Ini bisanya di mingguan, bulanan ya. Kemudian yang kedua adalah menengah ya. Menengah ini bisa dalam mingguan ya, dalam mingguan. Kemudian pendek ya, ini atau disebut dengan scalping ya, jadi bisa 1 jam, setengah jam ya. Nah ini kemudian juga ada yang harian ya atau intraday ya. Jadi kita memasang take profit dan stop loss dan pada hari tersebut ya ini harus clear posisi ya seperti sinyal saya pagi ya, MIFX juga ya, ini banyak menggunakan trading harian ya atau intraday ya. Kemudian yang kedua, kalau kita berdasarkan tren ya, jadi kita follow the trend atau mengikuti tren atau melawan tren ya. Misalnya kita mengambil pembalikan ya harga ya ini atau koreksi yang biasanya sering kita pakai ya istilahnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan ya, jadi pilih kira-kira mana gaya trading yang cocok ya untuk Bapak Ibu sekalian ya, untuk harian, mingguan ya, ini di time frame ya, di time frame ya ini. Kemudian biasanya karakternya adalah di dalam harian atau mingguan ya, ini biasanya karena ngehold posisi ya, trade-nya dikit biasanya karakternya seperti itu ya. Nah, sebaliknya kalau yang short ya atau scalping ini waktunya pendek tapi kuantitas ya atau jumlah transaksinya cukup banyak ya seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis untuk time frame ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Kemudian kita lihat di sini kalau kita lihat secara follow the trend ya, follow the trend. Ini kita lihat ngikuti tren ya. Jadi ngikuti tren. Kalau trennya bullish ya, ini ambil posisi ngikutin ya, buy ya, sini ya. Kemudian kita lihat di sini ya. Jadi kalau ada pembalikan ya, ini pembalikan, ini bisa menggunakan pembalikan arah tren ya tadi ya. Oke, fungsi di dalam analisa teknikal ya. Yang pertama adalah kita bisa mengidentifikasi arah tren dan kualitas ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian eh, untuk menetapkan ya trading yang baik itu adalah kita harus
mengetahui trennya ya. Jadi kalau kita paham dengan trennya, biasanya lebih mudah ya untuk kita mengambil profit ya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi spesifik baik level entry dan exit-nya ya. Itu yang merupakan pembeda ya antara analisa teknikal dan juga analisa fundamental ya. Jadi kalau teknikal ini lebih spesifik ya untuk entry-nya di mana, buy-nya di mana, sell-nya di mana ya, lebih detail ya ini. Dan juga sebagai penyusunan sistem trading ya. Oke, di sini mengapa cukup penting di dalam analisa teknikal? Karena satu hal yang paling penting yaitu adalah bagaimana sejarah selalu berulang ya. Jadi biasanya ada namanya level-level resisten dan support ya. Jadi kalau misalnya di masa lalu harga berhenti ya di area tersebut ya, di area resisten tersebut, ini ada peluang untuk diulang kembali ya, sehingga di dalam technical ini eh, level-level yang namanya level resisten dan level support ini cukup penting ya. Dan harga selalu bergerak dalam tren ya. Jadi kalau misalnya trennya naik nih ya, otomatis harga akan mengikuti ya dalam kondisi apapun ya. Ini disebut dengan harga mengikuti sebagai arah tren ya. Dan kemudian sebagai tension ya atau technical ya, ini biasanya di dalam chart grafik ya, ini adalah menggambarkan kondisi segalanya dalam kondisi market ya. Nanti akan kita pelajari bagaimana kondisi market yang lagi trending ya, lagi sideways atau lagi reversal, ini bisa terlihat di dalam chart grafik tersebut ya. Oke. Ini adalah contoh gambar untuk melihat arah tren ya. Nah ini ya, nah, ini jadi trennya kemana nih? Ini trennya mungkin ada yang tahu peserta di sini dari arah trennya kemana ini? Yang 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 tahu ya, karena kalau kita bagi itu tren itu ada tren eh, bearish turun atau tren bullish naik ya. Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu sekalian gambar yang ada di layar ini ya. Ini menunjukkan kondisi arah tren kemana ya. Ini saya kasih clue aja nih untuk trennya ya. Jadi ada duanya, ada dua ya. Tren turun atau tren naik. Nah, ini ya. Mungkin bisa ada yang bisa jawab, boleh silakan tulis di kolom komentar atau misalnya open mic boleh silakan. Dan jangan lupa ya, hari ini hari kedua ya. Jadi yang mungkin saya ingatkan yang belum eh, transaksi trade ya, nah jangan lupa untuk transaksi ya. Karena apa? Karena nanti walaupun di hari pertama menang ya, hari kedua juga menang, tapi kalau hari ketiga misalnya tidak transaksi, tentunya kena diskualifikasi ya. Jadi grand finalnya Bapak Bapak Ibu sekalian ya, ini berpeluang untuk kena dis ya. Jadi syarat pertama yaitu adalah transaksi ya, minimal satu kali ya satu hari. Dan jangan lupa ikuti terus sampai selesai ya acara ini ya. Sampai selesai karena di akhir acara saya akan membacakan ya pemenang ya. Pemenang untuk hari pertama ya. Kemarin ya. Ini hari pertama siapakah pemenang tiga pemenang ya untuk hadiah harian ya. Oke, belum ada yang jawab nih. Ya, ini trennya kemana nih ya? Ini adalah tren bearish ya. Ini tren bearish atau tren turun ya yang ada di eh, layar ini ya. Oke. Jadi kalau kita masuk ya ada jenis-jenis chart atau grafik ya ini yang kita pakai ya. Ada jenisnya namanya line chart ya, kemudian bar chart, kemudian candlestick ya. Candlestick ini yang paling banyak dipakai ya untuk candlestick ya.
Oke, kita coba belajar ya. Ini apa yang perlu diketahui ya, apa yang disebut dengan line chart ya. Nah, tampilannya seperti ini, line chart ya. Cuma garis-garis saja ya. Jadi ini sedikit sharing aja ya. Jadi saya hampir 10 tahun lebih nih ya dikecimpung dalam dunia ini ya. Eh, saya hanya menemui beberapa trader ya, ini yang menggunakan line chart ya. Jadi nggak salah hanya ada 2 orang yang saya temui dalam 10 tahun lebih ini ya, yang menggunakan eh, line chart ya, chart grafik seperti ini ya. Jadi ini juga cara membacanya juga cukup unik ya. Ini jarang orang yang memakai line chart ya. Kemudian yang kedua adalah bar chart ya. Formasinya seperti ini, bar chart ya. Simpel ya. Waktu saya awal-awal trading ya, ini biasanya yang saya gunakan ya dulu. Karena simpel ya, karena cuma hanya seperti lidi ya. Ini tinggal tinggi, rendah, yang kiri open, yang kanan close ya. Seperti ini, simpel sekali ya. Kemudian yang ketiga adalah candlestick ya, yang banyak digunakan eh, di dalam trading ya. Nah, ini kita lihat di sini. Bentuknya seperti kotak ya. Ini kotak. Ini adalah open dan close yang disebut dengan body candle ya. Kemudian warnanya berbeda ya. Eh, yang lagi tren naik atau turun, ini warnanya akan berbeda biasanya ya. Kemudian nanti akan muncul turunan untuk pembelajaran candlestick ini ya, yang disebut dengan namanya price action ya. Jadi formasi-formasi apa yang akan menunjukkan dari candlestick ini trennya lagi naik atau lagi turun ya. Ini biasanya sangat banyak formasi-formasi yang menunjukkan di dalam candlestick ini ya. Nanti di kelas mungkin di lain waktu ya. Ini akan saya coba bagikan untuk kelas price action ya. Ya, seperti ini ya tampilannya ya. Oke, jadi ini adalah pembeda ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalnya buka meta, buka meta 4 ya atau 5 ya, ini tampilannya seperti ini ya. Untuk line chart, bar chart, dan candlestick ya. Kemudian selanjutnya ya, ini kita lihat tadi kita sudah belajar berdasarkan waktu ya, kemudian berdasarkan arah ya. Jadi kalau di hari pertama kita kemarin belajar ya, jadi ada 2 peluang buy dan sell ya, tinggal Bapak Ibu sekalian arahkan ya, ini trennya kemana nih? Trennya naik atau trennya turun ya? Kalau naik tinggal open posisi buy, kalau turun kita tinggal open posisi sell ya. Dan juga ada namanya sideways ya. Jadi market yang bergerak sebelum market trending ya. Jadi kita coba belajar dulu ya, apa yang disebut dengan uptrend ya atau tren naik. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah harga tertingginya ini eh, akan lebih tinggi lagi ya. Ini artinya trennya lagi tren naik ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi ada kenaikan ya untuk harga tertinggi ya. Ini lagi uptrend ya. Kemudian downtrend ya. Tandanya apa? Tandanya adalah harga terendah ya. Ini lebih rendah ya daripada gelombang yang sebelumnya. Baik dan juga harga tertingginya juga akan ikut turun ya atau lebih rendah ya. Ini artinya dalam kondisi downtrend atau tren turun ya. Nah, ini contohnya ya. Ini lagi tren turun ya. Kemudian market sideways ya. Market sideways ini dia sejajar ya, baik harga tertinggi ataupun harga terendahnya ya. Tidak ada kenaikan ataupun penurunan ya. Ini lebih cenderung untuk sejajar ya. Jadi arahnya bolak-balik di situ aja ya.
Ini yang disebut dengan market sideways atau konsolidasi ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi marketnya masih menunggu nih eh, banyak buyer ataupun banyak seller ya. Kalau misalnya banyak buyer berarti otomatis menunggu tren untuk naik ya. Kalau banyak seller berarti menunggu untuk tren turun. Sambil menunggu mereka melihat ya buyer dan sellernya konsolidasi dulu ya. Sehingga muncul namanya market sideways ya. Jadi untuk resisten dan supportnya ini lebih cenderung untuk sejajar ya. Nah ini ada jenis-jenisnya ya. Sideways ya, kemudian terjadi uptrend, kemudian terjadi pembalikan downtrend ya. Ini adalah arah ya pergerakan untuk analisa-analisa chart grafik teknikal ya. Ini dan biasanya sideways ini adalah awal terjadinya market trending ya, baik trending up atau trending down ya. Ini biasanya ada tiga jenis jadi yang perlu diperhatikan ya. Oke, kita lihat di sini beberapa analisa-analisa untuk tren ya. Kita lihat di sini tren ada beberapa jenis-jenis. Nah, kita bisa tarik nih ya untuk garis-garis tren ya. Ini kita bisa tarik garis dari harga terendah ya. Ini menunjukkan adanya tren turun ya. Kemudian ada pembalikan ya. Ini kita lihat di sini koreksi untuk kenaikan. Jadi market ini nggak selalu naik terus ya, Bapak Ibu sekalian. Itu ada namanya koreksi, koreksi ya, koreksi tetapi tidak balik arah namanya ya. Jadi ada kenaikan seperti di sini ya, ada kenaikan, terus ada koreksi turun, tertahan di garis trendline tersebut ya. Ini karena trennya naik ya, jadi dia mengalami kenaikan kembali ya. Ini jadi Bapak Ibu sekalian bisa coba untuk di Meta 4 atau di uh, untuk gadget ya, uh, chart grafik, coba ditarik ya garisnya ya untuk resisten dan supportnya. Oke, oke, ini saya coba berikan beberapa jenis-jenis untuk chart pattern ya di grafik ya. Ada namanya head and shoulder ya. Jadi kita lihat di sini informasinya apa? Bahu sebelah kiri, kemudian kepala, kemudian bahu kanan ya, kemudian neckline ya. Jadi pada saat menembus garis neckline tersebut berarti ada peluang untuk pembalikan penurunan ya dari kenaikan ya. Jadi cara membacanya seperti itu untuk head and shoulder ya. Seperti ini contohnya ya. Jadi ada sebelah kiri bahu ya, kemudian kepala, bahu, neckline ya. Jadi kita entry di bawah garis ya, bawah garis ini ya. Ini berarti ada penurunan ya setelah mengalami kenaikan ya. Ini adalah formasi yang namanya head and shoulder ya. Jadi kalau misalnya ada formasi seperti ini bisa dimanfaatkan peluangnya ya dengan menarik garis ya di sini. Bila menembus garis supportnya ini akan eh, menembus tren penurunannya ya seperti itu. Oke, kita juga bisa menggunakan trendline ya. Trendline ini bisa kita gunakan untuk trendline. Jadi bawah ini kita bisa tarik garis dari sudut yang bawah ya, kita tarik ke atas ya, akhirnya membentuk trend line ya, uptrend ya. Nah, di sini kita bisa manfaatkan ya untuk Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau misalnya ada tren naik, bisa dimanfaatkan baiknya di mana? Di garis ya, garis trend line ini ya. Jadi bisa diambil karena dia ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya ya. Ini trend line garis ya, bisa dimanfaatkan. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa tarik garis ya dari kaki pertama ke kaki kedua ya di sini pada saat ada koreksi ya selama tidak menembus garis trendline tersebut ya ini kita bisa manfaatkan untuk aksi posisi buy ya kita pasang stop loss-nya di bawah garis trendline tersebut ya.
Kemudian targetnya silakan gunakan misalnya risk reward 1:2 dan lain-lain ya. Kemudian di sini kita lihat untuk trendline turun ya. Ini sebaliknya kalau kita tarik garis ya dari ujung ke ujung ya. Ini akhirnya membentuk garis trendline downtrend ya. Ini bisa dimanfaatkan dengan open posisi sell ya, mendekati garis trendline tersebut ya. Ini adalah beberapa cara untuk bisa melihat ya tren, kemudian juga melihat bagaimana open posisi entry kita. Tadi ingat ya, salah satu fungsi di dalam analisa teknikal itu adalah bisa menempatkan entry-nya ya dan exit-nya ya. Jadi dengan analisa teknikal ini Bapak Ibu sekalian bisa menempatkan kira-kira harga entry-nya di mana, baik buy ataupun posisi sell ya. Beda dengan fundamental. Fundamental ini bersifat relatif ya, jadi tidak secara tepat ya. Kalau technical ini cenderung bisa dimanfaatkan dengan entry-nya di level mana, yaitu di level mendekati garis resisten di sini ya. Oke, jadi menarikan garisnya seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa dilatih di rumah ya, tarik garis ya, trendline ya. Selama di bawah area trendline bearish ini ya, ini area sell ya, area sell. Tapi bila terjadi breakout di garis trendline tersebut ya, ini artinya terjadi pembalikan ya, arah market ya, seperti itu. Oke, ini ada jenisnya, ada channel ya, channel ini. Jadi bisa dilihat level resisten dan level support ya, baik di bawah ataupun yang posisi di atas ya, untuk level resisten dan level supportnya ya. Ya, ini seperti ini ya. Ini adalah contoh channel ya, channel. Jadi kalau kita tarik garis atas ya, ini jadi resisten, yang bawah menjadi area support ya. Selama masih di area garis tersebut ya, ini artinya market masih dalam tren up ya, atau tren naik ya. Ini mungkin ada sedikit break, sedikit-sedikit ya, tapi kepalanya ya, bukan closingnya ya. Oke, ini contoh untuk tren down ya. Oke, jadi kalau selama masih di dalam garis tersebut ya, ini masih dalam tren ya. Pada saat terjadi breakout ya, breakout ini artinya break closing ya, closing di bawah garis. Ini artinya sudah menunjukkan arah perubahan ya, yang sebelumnya tren naik ya, berubah menjadi tren turun ya. Nah, ini artinya terjadi namanya breakout ya. Oke, kita lanjut kepada poin penting di dalam technical ya, yaitu adalah support dan resisten ya. Yang dimaksud dengan support itu adalah level di mana harga mendapatkan tahanan ketika harga mengalami penurunan ya. Jadi menjadi level kunci bila ada penurunan ya, ini masih tertahan di level tersebut, yaitu disebut dengan level support ya. Kemudian resisten adalah level di mana harga mendapatkan tahanan ketika harga mengalami kenaikan ya. Jadi kalau mengalami kenaikan biasanya dia tertahan ya di level tersebut. Itu yang disebut dengan level resisten ya. Jadi saya harapkan bisa mendapatkan uh, pemahaman ya tentang level support dan resisten tersebut. Oke, kita lihat di sini bagaimana fungsi dari level support dan resisten ya. Kita lihat di sini, kita sudah dapatkan garisnya ya. Kita bisa dapatkan dengan level garis periode harga terendah dan atau tertinggi sebelumnya ya. Itu yang pertama. Kemudian kita bisa menggunakan rumus namanya pivot point ya.
rumus perhitungan untuk menemukan level-level resisten dan level support ya. Seperti ini contohnya ya, mengalami kenaikan, tertahan di situ ya, kemudian dia mengalami penurunan ya, tertahan di garis tersebut ya, level support ya, kemudian dia bergerak ya, kemudian dia turun, tertahan di garis tersebut dan kemudian berbalik naik ya menuju ke level persistennya ya. Itu adalah beberapa fungsi-fungsi sebagai area-area level support dan resisten ya. Jadi bila ada istilah namanya breakout ya, ini berarti melewati garis level tersebut ya, baik level support ataupun level resisten ya. Jadi di situ kita bisa tempatkan posisi kita ya. Kita bisa ambil posisi jual di dekat level resisten ya, ambil posisi beli di level supportnya ya, seperti itu. Dan jangan lupa kalau misalnya tempatkan stop loss ya, itu di bawah garis support ya, kalau buy ya, kalau sell tempatkan di atas garis resisten ya, untuk membatasi risiko kerugiannya ya, seperti itu. Oke, ini cara menentukan level resisten dan level supportnya ya. Oke, ini contoh-contoh ya untuk level resisten dan support. Nah, ini yang perlu diperhatikan ini ya untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk level support bila ditembus ya atau disebut dengan breakout, level support itu akan berubah menjadi level resisten ya. Karena harga sudah berubah berpindah kepada di bawah garis ini nih ya. Yang sebelumnya level support berubah menjadi level resisten ya. Ini yang perlu diperhatikan. Dan untuk level support sebelumnya turun ya, turun ke bawah, dan yang atas support sebelumnya menjadi level resisten ya, sehingga harga berpindah ya, bergerak dari atas berpindah ke bawah ya, di kolom yang bawah ini dan dia akan bergerak ya untuk menembus level resisten atas ataupun level support bawah ya, seperti itu. Ya, ini ya contohnya ya untuk support dan resisten. Oke, saya akan memperkenalkan beberapa indikator-indikator simpel ya yang bisa digunakan Bapak Ibu sekalian, bisa di trial, bisa dicoba ya. Ini nanti kalau sudah selesai acara ini ya. Jadi saya akan tunjukkan dua penggunaan indikator ya yang paling populer ya. Yaitu saya menggunakan namanya relative strength index ya, bisa dicari di indikator Meta 4 atau Meta 5 ya. Kemudian menggunakan namanya moving average ya, MA ya, yang menunjukkan rata-rata pasar ya dalam periode tertentu. Kalau 20 berarti mewakili 20 candle ya. Kalau misalnya 1 jam berarti 20 jam terakhir ya. Kalau daily berarti 20 hari ya. Bisa menggunakan 20, 30, 50, 100 dan 200 ya. Ini biasanya saya menggunakan 20 nih ya untuk moving average ya. Cara penggunanya gimana, Pak? Cara penggunanya adalah yang pertama kita contohkan untuk RSI ya. RSI akan muncul seperti ini di bawah ini ya. Nanti ada tulisan 70 dan 30 ya. Jadi kalau di atas 70 ya, ini artinya overbought ya. Jadi ada peluang untuk koreksi turun ya. Kalau misalnya di bawah 30 ini udah oversold ya, ini berpeluang untuk koreksi naik ya. Jadi kalau di bawah 30 sinyal untuk buy ya, di atas 70 sinyal untuk sell ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian jangan lupa gunakan support dan resistance tadi ya yang sudah dipelajari ya. Padukan dengan indikator yang dipakai misalnya menggunakan RSI ya. Nah, di sini di atas 70 sell ya. Terutama mendekati level resisten ya. Nah, ini ya. Jadi kalau saya lebih mantap ya. Jadi gunakan yang kedua ya. Jadi kuning untuk yang di atas ini yang pertama, yang RSI-nya yang kedua nih ya. Jadi karena apa? Karena
RSI-nya sudah menunjukkan sinyal jual. Kemudian yang kedua adalah mendekati resisten, ya. Nah, ini jadi dua setup ini ya yang bisa lebih peluangnya lebih besar ya. Sebaliknya kalau buy ya ini mendekati supportnya ya dan RSI-nya di bawah 30 ya. Nah, ini. Jadi harus sabar ya. Jadi trading ini juga harus sabar berdasarkan kalau kita gunakan indikator RSI, sabar nih kapan kita harus beli dan kapan harus kita jual ya. Seperti ini ya. Oke, dari sini ada beberapa kali ya untuk bisa melakukan transaksi buy dan sell ya. Dan stop loss-nya di mana, Pak? Stop loss-nya ada di bawah garis support dan resisten atas resisten ini ya. Jadi kalau misalnya break berarti artinya sudah mulai eh, keluar ya dari indikator ini tentunya ya. Oke, simpel ya. Jadi kalau menggunakan RSI silakan jangan lupa dipadukan dengan support dan resisten ya. Oke. Oke. Jadi kelebihan di dalam moving average itu adalah yang pertama yaitu mengenali tren ya. Kita bisa tahu arah trennya kemana nih, naik ataupun turun ya. Kemudian bisa menemukan area support dan resisten. Kemudian yang ketiga adalah mengenali peluang reversal atau pembalikan ya. Ini contohnya ya, moving average nih ya. Jadi bacanya seperti apa moving average itu? Ini menggunakan moving average single ya. Jadi cuma satu garis ya. Nanti akan saya jelaskan yang dua garis ya. Jadi yang satu garis ini menunjukkan kalau harga market di atas garis moving average ya, ini artinya trennya naik ya, trennya naik ya. Kalau harganya ini menembus garis moving average tersebut ya, ini artinya ada pembalikan ya, yang sebelumnya naik ya, ini membalikan terjadi pembalikan turun ya. Kemudian yang kedua adalah garis tersebut menjadi level support ya, support. Kemudian kalau harga di bawah garis tersebut menjadi level resisten ya. Jadi kalau ini cara menggunakan moving average ya. Ini contoh untuk moving average 200 ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi selama masih di bawah garis moving average ya, ambil area sell ya, sell entry ya. Kalau di atas garis moving average ya, ambil posisi buy ya karena trennya naik ya. Selama tidak menembus garis moving average tersebut ya, ini berpeluang masih dalam tren bullish atau tren naik ya. Kemudian saya kasih contoh untuk yang dua garis ya. Jadi bisa digunakan moving average dua garis ya. Caranya gimana? Caranya tunggu terjadi cross ya antara moving average pertama dan moving average yang kedua ya. Pada saat terjadi cross dari atas ya. Ini menunjukkan arah tren untuk area sell ya, turun ya. Kemudian kalau terjadi cross ya dari bawah ya, ini artinya menunjukkan konfirmasi adanya buy ya, dia akan bergerak naik ya. Ini contohnya kita menggunakan moving average 50 dan 200 ya. Ini kombinasi ya. Jadi gimana Pak indikator kan digunakan kalau saya sarankan ya jangan terlalu banyak indikator ya, maksimal dua ya, karena Bapak Ibu sekalian harus mengonfirmasi eh, arahnya nih ya. Kalau indikatornya banyak harus tunggu lebih lama ya karena harus tunggu indikator pertama confirm ya, indikator kedua confirm, indikator ketiga confirm ya. Kalau hanya dua aja kita cuma menunggu dua konfirmasi ya, seperti itu. Ini contoh untuk kombinasi ya, RSI dan moving average ya. Ini kita lihat di sini
Nah, ini ya. Jadi kita gunakan dua indikator ya, moving average yang dua garis ya, 50 dan 200. Kemudian kita tampilkan RSI ya, Relative Strength Index. Nah, di sini harus confirm untuk moving average-nya ya, menunjukkan tren beli ya. Kemudian kita padukan dengan RSI-nya ya, ini menunjukkan konfirmasi beli. Jadi kita tunggu dua-duanya terkonfirmasi untuk menunjukkan posisi beli ya. Nah, di sini kita lihat berarti tren untuk mengikuti dua indikator ini adalah tren beli ya. Dan entry-nya di mana? Entry-nya tunggu RSI-nya di bawah 20% ya. Karena moving average-nya sudah menunjukkan di ujung kiri ini menunjukkan adanya tren beli ya. Tinggal tunggu konfirmasi dari relative strength index-nya RSI ya. Seperti itu. Oke, cukup jumpa ya ini. Sebaliknya kalau yang sell ya, ini kita tunggu ya konfirmasi untuk sell, kemudian kita tunggu untuk RSI-nya ya di sini ya area sell kita. Nah, ini ya. Jadi kalau dua indikator kita konfirmasi ini untuk dua indikator tersebut menunjukkan eh, sinyal untuk buy atau sell ya. Oke, ini adalah cara untuk tips untuk analisa teknikal dasar ya. Ini silakan untuk mungkin se- untuk analisa teknikal ada ditanyakan sebelum saya berpindah ke analisa fundamental ya, kalender ekonomi ya, untuk kalender ekonomi. Oke, apakah cukup jelas? Saya sapa dulu ini ya, Pak Ahmad ya di sesi pertama kita, Bu Dinda, Ibu Endang, Eva ya, Pak Irawan, Ko Jerry, Ibu Kue ya. Ya, apakah sudah cukup jelas untuk analisa teknikal? Silakan ya. Jadi saya harapkan sampai selesai ya. Tadi ada materi yang kedua, fundamental ya. Setelah itu saya akan bacakan pemenang untuk hari pertama ya, kompetisi kita ya. Apakah sudah cukup jelas untuk analisa teknikal? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan ya. Oke, kalau belum ada atau masih bingung mau bertanya apa ya, sambil saya tunggu, saya ganti materi yang kedua kita ya, yaitu di fundamental. Oke, kita udah belajar tentang analisa teknikal ya. Eh, ada yang bertanya mungkin analisa teknikal dan fundamental mana yang bagus Pak untuk menganalisa suatu market gitu ya. Ini sering yang ditanyakan nih ya. Ada yang aliran teknikal ya. Jadi mempelajari indikator-indikator yang cukup banyak ya. Ada lagi yang berita aja, fundamental aja ya. Ini mana yang bagus ya? Mungkin pertanyaannya teknikal atau fundamental ya. Kalau saya pribadi ya, ini yang paling bagus adalah gabungan ya, gabungan. Eh, Kalau teknikal memang cenderung untuk lebih porsinya lebih banyak ya. Jadi mungkin sekitar 60% ya. Karena saya bilang tadi apa? Entry-nya ini lebih detail ya. Buy dan sell-nya lebih detail. Kalau fundamental ini biasanya eh, poinnya ini agak kurang entry-nya ya. Belinya di mana, sell-nya di mana belum tahu. Cuma eh, trennya aja ya.
Itu yang kenapa kok lebih cenderung teknikal ya. Tapi jangan lupa untuk jangan melupakan fundamental atau berita ya. Oke, sebelum saya bahas tentang fundamental ya, eh, ini sebentar ada pertanyaan. Nah, ini ya, Ibu Endang ini ya. Ibu Endang, tadi tadi sudah saya jawab ya. Jadi Ibu Endang, untuk trading ini sebenarnya eh, keseimbangan Bu Endang ya, keseimbangan. Terlalu teknikal saja 100% ya juga kurang bagus ya. Fundamental aja, berita aja 100% juga kurang bagus Bu Endang ya. Jadi harus ada keseimbangan ya. Kalau biasanya saya pribadi itu porsinya itu teknikalnya 60%, fundamentalnya 40% ya. Nah, itu yang harus, makanya saya bagi keseimbangan untuk materi hari ini, hari kedua itu analisa teknikal dan juga fundamental ya. Nah, ini kenapa kok kadang-kadang kita fokus di technical ya, indikator ya, tiba-tiba jam setengah 8 malam tiba-tiba gerakannya sangat kencang sekali. Volatilitasnya sangat tinggi sekali. Itu disebabkan karena apa? Karena market Amerika di jam-jam malam ya, jam 7 ke atas ya, tepatnya setengah 9, jam 9, itu banyak berita-berita kalender ekonomi yang muncul ya, yang disebut dengan juga fundamental ya, sehingga pergerakannya kalau kita nggak antisipasi, sehingga mungkin kita bisa salah arah nih kalau kita ada posisi lagi floating nih, tiba-tiba sell ya, tiba-tiba ada berita yang membuat harga bergerak naik. Nah, ini yang juga harus diantisipasi Bu Endang ya. Jadi kita juga harus mempelajari juga fundamental ya. Nah, di sesi kedua ini saya akan memberikan tentang analisa fundamental ya. Jadi biasanya kalau penggerak fundamental ini apa? Misalnya ada geopolitik perang, ada pemangkasan suku bunga, kebijakan ekonomi. Nah, itu yang menjadi penggerak. Misalnya juga Donald Trump ya kemarin membuat tarif impor ya. Ini juga menjadi penggerak, yaitu yang disebut dengan berita atau fundamental secara keseluruhan. Nah, itu yang menjadi penggerak ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah kalender ekonomi ya. Jadi ada jadwal-jadwal yang harus kita eh, lihat ya. Oke, pertanyaannya cukup bagus ya untuk technical dan fundamental ini butuh berapa lama? Tentunya kita nggak bisa langsung hanya satu malam ya. Misalnya malam hari ini saya berikan materinya ya langsung memahami ya. Nah, paling nggak tapi minimal Bapak Wedang eh, paham dasarnya dulu. Dasarnya dulu bisa dipahami kemudian dilatih ya Bu Endang ya. Untuk technical ini kurang lebih makanya kita kemarin di hari pertama saya sharing untuk aplikasi MFX ya. Itu untuk membantu newbie, pemula untuk eh, melakukan transaksi, berani melakukan transaksi. Biasanya dari pengalaman saya, newbie ini demo tapi untuk realnya takut biasanya. Untuk entry itu takut ya. Nah, itu kalau untuk technical, kalau misalnya Bu Endang tiap hari eh, sudah menemukan indikator ya, kemudian mencoba itu kurang lebih beserta dengan fundamentalnya ya. Kalau dilatih tiap hari, Bu Endang itu mungkin hanya butuh mungkin 1 bulan pertama ya. Asal tiap hari itu dilatih terus ya, Bu Endang ya. Ya, yang penting tahu dasarnya dulu. Kemudian diterapkan tiap hari karena kalender ekonomi ini munculnya juga tiap hari ya. Jadi dipelajari, dipahami ya, kemudian diterapkan ya. Jadi kalau misalnya dua-duanya ini karena belajar ini relatif ya sebenarnya Bu Endang ya. Eh, Kalau penyerapan eh, teorinya kemudian prakteknya ya secara kontinu setiap orang kan beda-beda ya. Tapi kalau misalnya secara konsisten, saya rasa untuk 1 bulan pertama, kalau sudah benar-benar dipahami teorinya, diterapkan, dipraktekkan ya, ini kurang lebih
Mungkin bisa 1 bulan pertama sudah bisa kelihatan hasilnya, Bu Endang. Walaupun disclaimer ya, jadi setiap orang ini berbeda-beda, Bu Endang. Seperti itu. Yang terpenting adalah basic dasar pengetahuannya dulu nih, yang harus diketahui ya. Nanti kalau misalnya Bu Endang masih ada eh, bingungan atau mungkin ada pertanyaan, silakan ya. Ya, baik di sesi pertama tadi, technical dan juga analisa fundamental untuk sesi yang kedua ini, Bu Endang ya. Oke, kita langsung kepada fundamental ya. Fundamental berita. Jadi berita itu fundamental dibagi menjadi beberapa jenis ya. Jadi penggerak market karena kalender ekonomi itu ada beberapa jenis ya dari berita-berita yang muncul ya. Yaitu yang pertama prospek ekonomi, kemudian informasi tenaga kerja, kemudian industri, kemudian tingkat inflasi, kemudian perumahan, kemudian tingkat survei dan juga yang terakhir adalah bank sentral ya. Oke, saya akan coba pilihkan ya kalender-kalender ekonomi yang menjadi penggerak high impact ya, yang namanya high impact ya. Yang pertama adalah GDP ya. Ini ya GDP, gross domestic. Ya, silakan. Ya, ini GDP ya. Jadi ini juga menjadi penggerak juga ya, cukup besar kalau beritanya dirilis ya. Ini mengukur kesehatan ekonomi suatu negara ya. Jadi kalau misalnya negara tersebut merilis GDP ya, kalau mengalami peningkatan daripada sebelumnya, ini artinya bagus ya. Ini akan berakibat pada menguatnya mata uangnya ya. Kemudian retail sales ini juga penting ya. Jadi berita tersebut akan dirilis ya. Ini hasil penjualan ya di negara tersebut ya. Jadi kalau penjualannya meningkat ya, ini artinya ekonomi negara tersebut meningkat atau bagus ya. Efeknya apa? Mata uangnya akan menguat ya. Ini laporan yang cukup penting juga ini ya. Retail sales ya, penjualan belanja konsumen ya. Kemudian selanjutnya informasi trade balance ya. Trade balance ini menunjukkan ekspor impor ya suatu negara ya. Ini dirilis 40 hari sekali ini ya. Ini kalau misalnya plus ya, surplus ya. Ini berarti artinya apa? Artinya impornya lebih kecil daripada ekspornya ya. Ini akan mengakibatkan menguatnya mata uang negara tersebut ya. Sebaliknya kalau defisit ini mengalami penurunan ya. Kemudian selanjutnya tenaga kerja ya, tenaga kerja. Ini yang penting ya, non farm ya. Ini yang dirilis Jumat pertama ya, yang biasanya saya juga live trade ya, bareng ya. Tunggu berita ini ya. Jadi ini efeknya cukup besar ya. Jadi ini menunjukkan laporan jumlah tenaga kerja yang terserap ya di luar sektor pertanian ya. Kalau angkanya meningkat berarti bagus ya untuk ekonomi negara tersebut ya. Mata uangnya juga menguat ya. Oke, ini biasanya satu paket ya, dia tenaga kerja ya, employment rate. Kemudian ADP ini adalah 2 hari sebelum NFP, biasanya hari Rabu ya. Ini laporan menghitung tenaga kerja yang mewakili 400 ribu ya. Ini juga penting ini untuk beritanya ya. Saya langsung saja pada poin-poin yang penting ya. Ini durable good order ya. Ini penting bagi tingkat industri ya, ada manufaktur ya. Ini kita lihat di sini pergerakan untuk barang tahan lama dan kulkas mobil ya. Ini pabrik ya. Jadi kalau mengalami peningkatan berarti industrinya bergairah ya, meningkat ya. Jadi otomatis ekonomi mata uangnya negara yang merilis ini akan meningkat ya atau mengalami penguatan ya. Ini laporan durable good order dari tingkat industri ya.
Kemudian kita lihat di sini untuk crude oil, ini bagi yang trading minyak ya. Ini tingkat minyak mentah ya, stok minyak mentah di Amerika ya. Ini kalau mengalami kenaikan berarti harga minyaknya akan turun ya, karena suplainya tinggi ya, atau stoknya tinggi. Sebaliknya kalau laporannya turun ya, ini akan mengakibatkan harga minyak akan naik ya. Ini menjadi indikator ya untuk mengalami kenaikan atau penurunan untuk minyak ya. Kemudian inflasi ya, ini seperti kemarin CPI ya, Customer Price Index yang juga berpengaruh pergerakan untuk eh, market ya. Ini CPI. CPI ini untuk mengukur tingkat inflasi ya. Jadi kalau harganya mengalami kenaikan berarti terjadi inflasi yang cukup tinggi dan sebaliknya ya. Ini laporan untuk Customer Price Index. PPI adalah produser ya, Price Index ini biasanya diikuti ya, PPI dulu baru CPI, cuman efeknya CPI yang besar ya efeknya. Kemudian perumahan ya, housing start ya, ini konstruksi rumah ini tidak terlalu berpengaruh ya, karena menunjukkan perumahan ya. Oke. Kemudian ini survei saya tunjukkan yang high impact ya. Ini customer confident ya. Jadi kalau misalnya ada peningkatan, berarti ekonomi negara tersebut biasanya Amerika ya, ini mengalami penguatan untuk dolar Amerika Serikat ya. Customer confidence ini masuk dalam eh, kategori survei ya. Kemudian masuk ke bank sentral ya. Kita lihat di bank sentral FOMC. Nah, ini penting ya. Nah, minggu ini di Jumat pertama ya, ini ada namanya FOMC di meeting ya. Ini perkiraan hampir 100% terjadi pemangkasan suku bunga ya untuk dolar ya. Cuman jumlahnya berapa ini? 25 basis point atau 50 basis point. Ini yang akan mempengaruhi pergerakan dolar ya, yang diperkirakan akan melemah ya. Ini adalah tingkat eh, untuk meeting bank sentral ya, the Fed ya. Dan ini bank-bank lain ya, ECB, MBC dan RBI ya, BOJ dan lain-lain ya. Ini adalah bank sentral ya. Biasanya kebijakan dari bank sentral ini adalah pemangkasan suku bunga atau menaikkan suku bunga ya. Ini biasanya sangat berpengaruh pada kondisi market ya. Oke. Kemudian kita langsung ke dampak ya, dampak dari berita tersebut ya. Jadi sebelum saya lihat ini ya, dampaknya misalnya oil ya. Oil sebelum berita muncul, setelah berita muncul mengalami kenaikan ya, sangat tinggi. Ini tiba-tiba terjadi lonjakan market ya. Ini karena faktor berita ya. Rilis berita di pukul 21.30 ya. Ini artinya apa? Kalau harga minyak naik berarti stok minyak Amerika lagi terjadi penurunan ya, stok minyak Amerika. Nah, ini efeknya seperti ini ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk gerakan-gerakan yang cukup tinggi ya. Ini laporan retail sales ya, penjualan barang-barang tahan lama dan tidak tahan lama ya. Nah, ini setelah berita muncul sudah dilonjakan ya, kenaikan ya. Efeknya sangat besar nih ya. NFP ya, Jumat pertama tenaga kerja ya. Ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Ini NFP ya, terjadi lonjakan. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya untuk berita tersebut ya, untuk NFP Jumat pertama. FMC ya, nah ini dini hari biasanya ya, Kamis dini hari ya, setelah rilis berita ada lonjakan ya, kenaikan. Ini bisa dimanfaatkan ya untuk pergerakan ya. Oke, itu adalah beberapa dampak-dampak dari berita ekonomi ya. Untuk dampaknya. Ini saya akan coba tunjukkan. Lihatnya di mana? Lihatnya di web ya, di berita, kemudian kalender ya.
Oke, saya akan coba tunjukkan cara membacanya ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya kita ada kalender ekonomi ya. Ya, kalender ekonomi, cara membacanya adalah jamnya ya, tanggal berapa ya, kemudian jam rilisnya, kemudian negara ya yang akan merilis, kemudian ada warna ya. Nah, warnanya ini kita lihat yang memiliki high impact itu yang mana? Yang memiliki high impact tinggi itu adalah yang warnanya merah ya. Seperti ini ya, retail sales nih. Nah, retail sales 19.30 ya. Secara hari ini ya, Amerika ya. Nah, iya, retail sales. Tadi apa? Retail sales. Penjualan barang-barang tahan lama dan tidak tahan lama ya. Ya, ini bacanya gimana? Ini bacanya adalah yang belakang ini adalah yang lalu, periode yang lalu ya. Kalau bulanan berarti bulan lalu ya. Ini laporannya adalah 0,5 ya. Kemudian untuk yang tengah ini adalah kira-kira forecast ya, forecast. Bukan hasil ya, forecast ya. Forecastnya kira-kira apa? Ternyata minus 0,3 nih, terjadi penurunan ya. Kemudian yang di kosong ini, yang di depan ini adalah hasilnya ya. Hasilnya kemana nih? Kalau ternyata lebih jelek, berarti akan berpengaruh kepada mata uang dolar. Dolarnya akan makin melemah ya, karena penjualan barang-barang ini turun ya, mengalami penurunan. Atau sebaliknya, ternyata hasilnya tinggi ya, 0,8 misalnya ya. Ternyata lebih tinggi daripada forecast, lebih tinggi daripada periode lalu. Berbalik ya, yang sebelumnya turun dolar justru malah mengalami kenaikan ya. Itu cara membaca dalam kalender ekonomi tadi yang saya jelaskan ya. Ya itu adalah beberapa tips untuk analisa teknikal ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan di sini untuk teknikal dan fundamental, untuk teknikalnya dan juga fundamental. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum saya membacakan pemenang ya untuk hari pertama ya. Saya ingatkan tetap semangat ya untuk jangan lupa ke yang belum transaksi hari ini, jangan lupa untuk minimal transaksi satu kali ya, agar peluang untuk mendapatkan hadiah utama ini tetap terjaga ya. Karena kalau kita tidak trade satu hari satu kali aja kelewatan misalnya ya, peluang untuk eh, hadiah grand final ya ini eh, akan gugur ya. Oke. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Pak Ahmad, Bu Dinda, Pak Irawan, Ko Jerry, Ibu Kue, Pak Sanoto, silakan. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan tentang analisa teknikal dan juga analisa fundamental ya. Tak mungkin saya terlalu cepat ya dua topik itu ya. Silakan yang mau ditanyakan silakan. Oke, kalau mungkin sudah cukup jelas ya untuk hari kedua ini, saya akan membacakan pemenang ya untuk hari pertama ya. Untuk hari pertama saya akan bacakan pemenang. Oke, saya coba ambil tiga pemenang ya, yang teratas ya. Pemenang yang ketiga ini nomor akunnya 875725XX ya, dengan persentase kemenangan 6,64% ya. Ini kalau nggak salah jatuh ke Pak Arif ya ini. Kemudian yang kedua dengan persentase 17,77 ya. Ini akunnya 875069XS ya. Ini jatuh ke Pak Sanoto ya. Ini Pak Sanoto. Ini kebetulan hadir ini Pak Sanoto untuk sore hari ini ya. Kemudian yang hadiah pertama jatuh dengan persentase 48,6% ya, dengan nomor login 875967XS ya. Ini dengan Pak Beni ya, jatuh ke Pak Beni ya. Oke, itu adalah tiga pemenang untuk hari pertama ya. Ini masih ada kesempatan
hari kedua hari ini ya sampai close market nanti ya. Kemudian juga hari yang ketiga ya. Oke. Ada yang rugi juga ya, ada yang rugi juga. Oke, saya akan sharing lagi pemenang hadiahnya ya. Bentar. Oke, sebelum saya sharing, ini ada pertanyaan dari Ko Jerry ya. Pengaruh fundamental yang paling signifikan ke harga emas apa saja, Pak? Soalnya hari ini ada berita Eropa tapi tidak berimbas ke harga emas, padahal berita dolar naik. Oke, ini Ko Jerry. Jadi yang pertama tentunya berita-berita dari eh, dolar ya, Amerika, dari Amerika ini yang menjadi penggerak ya. Kalau Eropa mungkin tidak terlalu ya, karena harga emas ini kan melawan eh, dolar Amerika ya. Jadi beritanya tentunya dari Amerika Serikat ya. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan Coach Jerry yaitu adalah yang high impact ya, yang high impact karena berita sama-sama berita tapi yang low impact ini biasanya tidak terpengaruh ya, pengaruhnya kecil Coach Jerry ya. Jadi pilih yang warnanya merah ya, high impact seperti CPI, kemudian NFP ya, kemudian juga eh, retail sales ya kayaknya nanti malam juga akan bergerak cukup tinggi high impact nanti malam ya. Jadi forecastnya kebetulan jelek nih untuk dolar ya. Jadi kalau misalnya sesuai dengan forecast ya nanti mungkin ke gold emas ya ini diperkirakan akan mengalami kenaikan kembali ya, asal sesuai dengan forecast ya Coach Heri ya. Nanti pukul 19.30 ya. Jadi hati-hati ya. Ini kalau misalnya hasilnya jelek ya, minus ya di bawah minus, ini kemungkinan gold akan melejit naik lagi ya, memecahkan rekor tertingginya kembali Coach Heri ya. Ini nanti pukul 19.30 nih retail sales untuk nanti malam ya. Gitu Kak Jerry. Nanti hati-hati 19.30 ya untuk infonya retail sales ya, laporan retail sales. Sementara forecastnya jelek untuk dolar ya. Tapi hasilnya apa? Kita juga nggak tahu ya. Nanti apakah benar jelek ya hasilnya atau mungkin malah sebaliknya. Itulah seninya fundamental berita ya. Jadi kita cuma melihat forecastnya, tapi hasilnya tidak ada yang tahu. Kadang-kadang malah justru kebalikannya ya. Tapi sementara untuk forecastnya jelek untuk dolar, ada peluang untuk emas kembali mengalami kenaikan, memecahkan rekor tertingginya kembali ya. Gitu Kak Jadi ya untuk infonya. Oke kita kembali untuk pemenang ya. Hari pertama tadi sudah saya bacakan ya. Ini pemenang-pemenangnya ya. Hadiah pertama untuk harian ya 300.000 ya ini nanti diberikan di akhir acara ya nanti yang akan dihubungi ya sama pihak kantor ya. Untuk hadiah kedua 200.000 dan hadiah ketiga 100.000 ini untuk harian ya. Jadi apakah ada kesempatan besok hari ini bisa Pak? Bisa. Jadi ya, hadiah ini diberikan 3 hari ya. Pak kalau misalnya ada pertanyaan saya memenang juara kedua nih misalnya Pak Sanoto nih eh, saya menang juara dua. Hari kedua bisa nggak saya bisa mendapatkan juara lagi? Bisa ya. Jadi setiap hari itu berganti-ganti ya. Eh, Kalau misalnya double silakan ya. Kemudian untuk perhitungan final winner ya, grand final ini dihitung dari total ya 3 hari ini eh, persentase yang tertinggi ya. Mungkin pernah juara pertama rugi misalnya nggak menang ya juara hari kedua rugi lagi ya nggak menang tapi di hari yang ketiga profit besar sekali ya nah itu peluang untuk jadi juara juga grand finalnya ada kemungkinan ya karena kita hitung adalah total semua profitnya ya itu yang bisa saya bagikan infonya ya seperti itu tapi asal syaratnya transaksi ya. Jangan sampai nggak transaksi. Kalau
satu hari tidak transaksi, ke peluang untuk final winner ini di diskualifikasi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau yang sudah menang ini hari ini jangan lupa yang belum trade jangan lupa untuk uh, trade juga ya, seperti itu. Mungkin ada ditanyakan, silakan. Kalau mau ada yang ditanyakan, ini tadi ada beberapa yang posisi rugi ya juga ya ini. Oke, oke, tetap semangat ya ini. Silakan. Jadi mungkin hari pertama, hari kedua, tiba-tiba hari ketiga profit besar. Kemungkinan tetap berpeluang untuk bisa mendapatkan eh, grand final ya. Oke, mungkin ada ditanyakan, silakan. Mau ada ditanyakan ya. Oke, kalau sudah mungkin tidak ada yang ditanyakan, sudah cukup jelas ya dua materi hari ini di hari kedua tentang analisa teknikal dan juga analisa fundamental dan sesi pengumuman ya pemenang ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk sore hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol sharing ya ini untuk hari yang kedua ya. Oke, untuk hari yang ketiga besok kita kembali ya hadir di hari yang terakhir ya di pukul 5 sore ya. Materinya adalah eh, membuat eh, trading ya untuk rule trading ya untuk kemudian yang kedua adalah money management ya, manajemen dua materi tersebut yang akan saya bagikan di hari yang ketiga ya. Jadi jangan dilewatkan, join terus ya sampai selesai sambil juga menunggu pengumuman ya pemenang. Siapa tahu mungkin Bapak Ibu sekalian eh, menjadi pemenang ya untuk hari yang kedua ya. Oke, terima kasih banyak untuk sore hari ini di Trader Podcast 2025 ya. Semoga bisa bermanfaat sharing ilmu kita ya untuk bisa meningkatkan portofolio dan eh, upgrade kemampuan trading kita semua ya. Dan jangan lupa untuk ikuti di Morning Market Plus pagi ya setiap pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Oke, demikian untuk pagi hari ini saya ucapkan sukses untuk trading kita dan sampai ketemu kembali besok di hari yang ketiga ya di pukul 5 sore on time tepat ya. Terima kasih banyak. Saya Sony Clement mengucapkan terima kasih sukses untuk kita semua.